Di sebuah rumah yang tampak sempurna di pinggiran kota, hidup sebuah keluarga kecil. Ardi, seorang suami yang terlihat tegas dan penuh tanggung jawab, dan Maya, istrinya yang cantik dan lembut hati. Mereka memiliki seorang anak bernama Tasya yang baru berusia 8 tahun. Rumah mereka terlihat begitu harmonis. Setiap sudutnya rapi dan penuh dengan kenangan indah. Tapi ada satu hal yang selalu membuat Maya merasa tidak tenang. Maya sering merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya. Meskipun Ardi selalu berusaha menunjukkan dirinya sebagai sosok yang ideal. Seringkali, Ardi pulang terlambat. Dan saat itu Maya hanya bisa duduk di ruang tamu, memandangi pintu yang terkunci rapat, berusaha menahan rasa khawatirnya. Suatu malam, setelah Tasya tertidur, Maya memutuskan untuk memeriksa ruang kerja Ardi, tempat yang selalu terkunci rapat. Ardi selalu bilang bahwa itu adalah tempat untuknya bekerja, tempat dia menyusun rencana untuk bisnis kecil yang sedang mereka jalani bersama. Tapi Maya merasa ada yang aneh. Setiap kali Ardi keluar dari ruang itu, dia selalu terlihat terburu-buru dan cemas, seperti menyembunyikan sesuatu. Dengan hati berdebar, Maya mendekati pintu ruang kerja Ardi. Tangannya sedikit gemetar saat ia memegang gagang pintu. Suara detak jantungnya terdengar begitu keras di telinga. Tanpa memberi suara, ia memutar kunci dan membuka pintu sedikit. Di dalam, semuanya tampak biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Di atas meja kerja Ardi, ada tumpukan kertas yang tampaknya sangat penting. Dan di antara kertas-kertas itu, sebuah foto yang membuat Maya terperangah. Foto itu adalah foto seorang wanita. Seorang wanita yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Wanita itu tampak akrab dengan Ardi. Mereka tersenyum bersama di sebuah tempat yang tampaknya sangat pribadi. Maya merasa matanya berkunang-kunang, dan seketika dunia di sekitarnya terasa berubah. Saat Maya mulai mendekati meja untuk melihat lebih jelas, suara pintu yang terbuka membuatnya tersentak. Ardi berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya tidak bisa menatap Maya. "Kenapa kamu di sini?" Ardi berkata dengan nada yang jauh lebih rendah dari biasanya. Suara itu penuh kecemasan. Maya terdiam, menatap suaminya dengan penuh kebingungan. Siapa dia? Maya akhirnya bisa bertanya, menunjuk foto itu. Ardi menatap foto itu sejenak, lalu berbalik dan menutup pintu ruang kerja dengan cepat. Itu masa lalu saya, Maya, katanya dengan suara serak. Tapi itu sudah selesai. Kamu harus percayakan saya. Namun, Maya tidak bisa begitu saja menerima penjelasan itu. Ada sesuatu yang tak beres, dan ia merasa semakin jauh dari suaminya, meskipun mereka hidup di rumah yang sama. Beberapa malam setelah kejadian itu, Maya semakin gelisah. Setiap malam, Ardi kembali terlambat pulang, dan setiap kali itu terjadi, Maya merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari dirinya. Jangan lakukan ini. Ini bukan yang kamu pikirkan. Maya tersentak, bingung. Siapa Anda? Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu menariknya perlahan menjauh dari kaca jendela. Saya teman Ardi. Kami sedang menghadapi masalah besar. Saya ingin kamu tahu, Ardi bukan siapa yang kamu kira. Maya menatap pria itu dengan penuh curiga. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu menunduk dan menghela napas. Aku tidak bisa memberitahumu semuanya sekarang, tapi jika kamu ingin tahu lebih banyak, datanglah ke tempat ini besok pagi. Hanya di sana kamu bisa mendapatkan jawaban yang kamu cari. Dengan perasaan campur aduk, Maya memutuskan untuk mengikuti pria itu, walau hatinya terasa berat. Dia harus tahu kebenaran, apapun itu. Keesokan paginya, setelah malam yang penuh kecemasan, Maya bangun dengan pikiran yang tak bisa tenang. Pagi itu, ia merasa seolah dunia berputar dengan cara yang berbeda. Apa yang dilihatnya semalam di kafe, bersama pertemuan misterius dengan pria yang tidak dikenal, membuatnya semakin ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sikap Ardi yang selama ini tampak sempurna. Setelah mengurus segala kebutuhan Tasya, Maya akhirnya memutuskan untuk memenuhi janji yang diberikan oleh pria itu. Ia mengenakan pakaian yang sederhana dan bergegas menuju tempat yang disebutnya semalam,
sebuah gudang tua yang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Ketika Maya sampai di sana, ia melihat sebuah bangunan yang tampak terlantar, dengan cat yang terkelupas dan jendela yang sudah lama tidak dibuka. Ada suasana sepi yang menyeramkan di sekitar tempat itu. Maya merasa takut, tetapi juga penasaran. Ia memutuskan untuk masuk. Di dalam gudang itu, suasananya sangat berbeda dari luar. Ada beberapa lampu redup yang menyinari ruang besar di tengah gudang, dan meja panjang yang dipenuhi dengan berbagai dokumen serta laptop yang terhubung ke beberapa monitor besar. Pria yang ditemui Maya semalam tampak sedang menunggu di meja depan. "Selamat datang, Maya." Pria itu menyapa dengan suara rendah, seolah mengerti ketegangan yang ada dalam dirinya. "Saya tahu ini semua sangat membingungkan untukmu, tapi kamu harus tahu, Ardi sedang berusaha melindungimu." Maya hanya bisa menatap pria itu dengan ragu. "Melindungiku? Dari apa? Dari siapa?" Pria itu mengangguk, kemudian menunduk sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Ardi terlibat dalam sesuatu yang sangat besar, Maya. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang kamu bayangkan. Wanita yang kamu lihat bersama Ardi kemarin, dia adalah bagian dari sebuah organisasi yang mencoba menguasai perusahaan Ardi." Maya merasa tubuhnya lemas mendengar penjelasan itu. "Perusahaan Ardi? Apa maksudnya? Selama ini dia selalu bilang bahwa semuanya baik-baik saja." Pria itu menghela napas dalam-dalam. "Itu semua hanya penutup. Ardi sedang berusaha melindungi keluarganya, terutama kamu dan Tasha. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini tentang keselamatan. Wanita itu, dia bukan siapa-siapa bagi Ardi, tapi dia terpaksa bekerja untuk organisasi tersebut. Mereka mengancam akan menghancurkan keluarganya jika dia tidak ikut dalam rencana mereka." Maya merasa seolah segala sesuatu yang ia percayai tentang Ardi kini terbalik. Jadi, Ardi, dia benar-benar tidak bersalah. Pria itu menatap Maya dengan serius. "Ardi sudah berusaha keras untuk mengendalikan situasi ini tanpa melibatkanmu. Dia tidak ingin kamu terlibat dalam masalah ini. Tapi kenyataannya, kamu sudah mulai tahu terlalu banyak. Maya, kami tidak bisa membiarkanmu terjebak dalam kebohongan." Maya terdiam sejenak, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Ardi, suaminya, yang selama ini ia anggap begitu sempurna, ternyata menyimpan rahasia yang sangat besar. Di luar sana ada sebuah dunia yang sangat berbeda, dunia yang penuh dengan ancaman dan keputusan-keputusan sulit yang Ardi hadapi sendirian. "Jika kamu ingin menyelamatkan Ardi," lanjut pria itu, "kamu harus memilih. Kamu bisa tetap tinggal di rumah dan menutup mata terhadap apa yang terjadi, atau kamu bisa ikut kami dan mengetahui lebih banyak. Tapi, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya." Maya merasa sangat bingung. Pilihannya terasa sangat berat. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus percaya pada pria ini dan ikut mencari tahu lebih lanjut? Atau apakah ia harus kembali ke rumah dan menghadapinya langsung dengan Ardi, menuntut penjelasan? Di saat itu, Maya merasakan getaran ponselnya. Itu adalah pesan dari Ardi. "Maya, kita perlu bicara. Aku akan pulang sebentar lagi." Maya menghela napas dalam-dalam. Keputusan besar harus dibuat. Namun, apakah ia siap menghadapi kenyataan yang akan terungkap? Maya menatap layar ponselnya. Perasaan bingung dan cemas campur aduk di dalam dirinya. Pesan dari Ardi seolah memaksanya untuk segera kembali ke rumah. Tetapi saat yang sama, semuanya terasa semakin tidak jelas. Apa yang harus ia katakan kepada suaminya setelah semua yang baru saja ia pelajari? Bagaimana cara ia menghadapinya tanpa mengetahui apakah ia bisa benar-benar mempercayai kata-katanya lagi? Maya memutuskan untuk tidak langsung menjawab pesan Ardi. Ia merasa, sebelum kembali ke rumah, ada satu hal yang harus dilakukan. Ia harus mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa Ardi begitu terlibat dalam dunia gelap yang ia ketahui sekarang. Pria di gudang itu memberikan Maya sebuah alamat, dan menambahkan, "Jika kamu ingin tahu lebih lanjut tentang organisasi itu, datanglah ke sini. Tapi ingat, itu akan berisiko.
Kamu mungkin tidak bisa kembali ke rumah seperti biasa. Maya tidak tahu apa yang membuatnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Mungkin itu rasa ingin tahu yang lebih besar, atau mungkin juga perasaan khawatir yang semakin menyelimutinya. Dengan langkah mantap, ia pergi menuju alamat yang diberikan pria itu. Sesampainya di tempat yang ditunjukkan, Maya melihat sebuah gedung kecil yang tampaknya tidak mencolok, tersembunyi di balik deretan bangunan besar lainnya. Tanpa banyak berpikir, ia masuk ke dalam gedung tersebut. Pintu yang terbuka menyambutnya dengan suara berderit, dan di dalam, suasana gelap dan sepi. Ia melangkah lebih jauh, hingga akhirnya menemukan sebuah pintu tertutup rapat. Di baliknya, terdengar percakapan yang hampir tidak bisa ia dengar dengan jelas. Dengan hati berdebar, Maya membuka pintu sedikit dan mengintip. Di dalam, ia melihat dua orang. Salah satunya adalah wanita yang ada di foto bersama Ardi. Mereka sedang duduk berdiskusi dengan serius. Maya tidak bisa mendengar percakapan mereka. Tapi ada yang aneh di dalam ruangan itu. Ada beberapa tumpukan dokumen, serta peta dan foto-foto lain yang tampaknya menunjukkan lokasi-lokasi tertentu. Namun, apa yang paling mengejutkan Maya adalah sebuah foto besar yang tergantung di dinding. Itu adalah foto Ardi, tapi dengan ekspresi yang sangat berbeda. Seolah ada yang sangat salah dengan gambar itu. Di foto tersebut, Ardi tampak berdiri bersama beberapa orang lain, dan di belakang mereka ada logo yang tidak dikenalnya. Rasa penasaran dan ketakutan mulai memenuhi benaknya. Di tengah kekalutan pikirannya, wanita yang ada di foto itu tiba-tiba menoleh ke arah pintu yang sedikit terbuka. Mata mereka bertemu sejenak, dan Maya merasa darahnya beku. Wanita itu berdiri dan mendekat ke pintu, dengan langkah yang penuh percaya diri. "Kamu datang juga, Maya," katanya dengan suara datar. "Kami sudah menunggu." Maya terperangah. Bagaimana wanita itu tahu dia akan datang? Apa yang mereka rencanakan? "Sekarang saatnya kamu tahu segalanya," lanjut wanita itu, dengan nada yang lebih keras. "Ardi terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kamu kira. Kami tidak ingin kamu ikut, tapi jika kamu ingin dia selamat, kamu harus tahu kebenaran." Maya hanya bisa diam. Perasaan yang sulit dijelaskan menyelubungi dirinya. Ia tahu, begitu ia memasuki ruangan ini, tidak ada jalan mundur. Semuanya dimulai beberapa tahun lalu, ketika Ardi bertemu dengan orang-orang ini. Mereka menjanjikan kesuksesan, tapi itu semua hanya jebakan. Ardi tidak punya pilihan selain terlibat dalam rencana mereka, wanita itu melanjutkan. "Dan sekarang, kami semua terjerat. Ini bukan hanya tentang uang atau kekuasaan, Maya. Ini tentang keselamatan kalian semua." Maya merasakan tubuhnya gemetar. Ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Apa yang akan terjadi pada keluarganya? Apa yang harus ia lakukan sekarang? "Sekarang kamu punya dua pilihan," wanita itu berkata, dengan senyum yang tajam. "Kamu bisa kembali dan menutup mata, atau kamu bisa bergabung dengan kami. Kalau kamu ingin Ardi selamat, kami membutuhkan bantuanmu." Maya berdiri terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Jika ia mengambil langkah yang salah, hidupnya dan kehidupan orang yang ia cintai bisa berakhir. Maya menatap wanita itu dengan tatapan kosong, hatinya bergejolak antara ketakutan dan kebingungannya. Ia merasa terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar dari apa yang ia duga, dan setiap pilihan yang ia buat seakan membawa konsekuensi yang tak bisa ia bayar. Apakah ia bisa mempercayai wanita ini? Dan lebih penting lagi, apakah ia bisa mempercayai dirinya sendiri dalam menghadapi kenyataan yang semakin mencekam? Wanita itu tampak menyadari kegamangan Maya. "Aku tahu ini sulit, Maya. Tidak ada yang mudah dalam situasi seperti ini. Tapi ingat, Ardi tidak berada dalam posisi untuk melindungimu sekarang. Dia sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih berbahaya." Maya menelan ludahnya, merasa tenggorokannya kering. "Apa yang harus saya lakukan? Apa yang mereka inginkan dari Ardi?" tanyanya dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata yang hampir keluar. Wanita itu memandangnya dengan mata yang penuh penyesalan. "Mereka ingin kontrol, Maya.
kontrol atas semuanya. Perusahaan Ardi, keluarganya, hidupnya. Mereka tahu jika mereka bisa menahan Ardi dalam cengkraman mereka, mereka akan menguasai segalanya. Dan jika dia mencoba untuk keluar, semuanya akan hancur. Maya merasa pusing mendengar kata-kata itu. Bagaimana bisa suaminya terjerat dalam dunia seperti ini? Ardi, pria yang ia nikahi, yang ia percayai, ternyata hidup dalam bayang-bayang rahasia gelap yang tak pernah ia ketahui. Ardi tidak bisa keluar dari sini sendirian, wanita itu melanjutkan. Dia membutuhkan seseorang yang bisa membantunya. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus bergabung dengan kami, membantu kami menghancurkan rencana mereka dari dalam. Tapi, kamu harus siap dengan resikonya. Maya menarik napas dalam-dalam. Semua rasa takut yang ia rasakan, semua kecemasannya terhadap Ardi, akhirnya membuatnya memutuskan untuk bertindak. Mungkin ini satu-satunya kesempatan untuk membantu suaminya. Namun, perasaan bimbang masih menggelayuti dirinya. Apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk melawan? Jika ia memilih untuk membantu pria yang baru saja ditemuinya? Saya tidak tahu harus mulai dari mana, kata Maya. Suaranya hampir hilang. Wanita itu memberikan senyum tipis. Kita akan mulai dengan mengumpulkan informasi. Ada banyak hal yang Ardi belum beritahu kamu. Kalau kamu bisa mendapatkan akses ke dokumen-dokumen itu, dokumen yang ada di ruang kerjanya, yang selama ini dia sembunyikan, itu bisa mengubah semuanya. Maya merasa tubuhnya bergetar lagi. Ruang kerja Ardi. Disitulah semuanya dimulai. Disitulah ia pertama kali menemukan foto itu, dan mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sejak itu, ia tidak bisa lagi melihat suaminya dengan cara yang sama. Ini langkah pertama, wanita itu melanjutkan. Kita tidak punya banyak waktu. Mereka sudah mulai mendekat. Jika kamu bisa menemukan informasi itu, kita bisa menghentikan semuanya sebelum terlambat. Maya tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak punya banyak pilihan lagi. Jika ia ingin menyelamatkan Ardi, satu-satunya jalan adalah memasuki dunia yang penuh dengan kebohongan dan ancaman ini. Namun, keputusan ini juga membawa bahaya yang tak terbayangkan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Dengan tekad yang baru, Maya berbalik dan berjalan menuju pintu. Saya akan pergi sekarang. Saya akan menemukan cara untuk masuk ke ruang kerjanya, katanya dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar-debar. Wanita itu mengangguk. Ingat, Maya, waktu kita sangat terbatas. Jangan biarkan siapapun tahu apa yang kamu lakukan. Maya melangkah keluar dari gedung itu dan kembali ke mobil. Pikirannya berputar. Namun ia tahu satu hal pasti, ia harus mencari tahu lebih banyak, tidak hanya demi Ardi, tetapi juga demi dirinya dan Tasya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian ini. Suaminya punya rahasia besar, dan kini saatnya ia memecahkannya. Saat Maya kembali ke rumah, ia merasa dunia seakan memisahkan dirinya dengan Ardi. Ketika pintu rumah terbuka, ia bisa merasakan kehadiran suaminya. Namun kali ini ada jarak di antara mereka yang lebih besar daripada sebelumnya. Ardi berada di ruang tamu, tampak terkejut melihat Maya kembali lebih cepat dari yang ia kira. Maya, kamu. Ardi berkata dengan nada kaget. Kau kemana tadi malam? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Maya menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Ardi. Banyak hal yang kamu sembunyikan dariku. Ardi terlihat kebingungan. Namun Maya tahu, tidak ada lagi jalan mundur. Semua yang ia ketahui, semuanya yang telah terjadi, harus keluar sekarang. Dan aku tidak akan mundur. Ardi, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kamu sembunyikan dariku. Ardi terdiam, matanya tampak penuh kebingungan dan kekhawatiran. Maya bisa melihat bahwa ekspresinya berubah, seolah-olah ada sesuatu yang terpecah dalam dirinya. Mungkin selama ini ia berusaha melindungi Maya, tetapi kini segalanya mulai terbuka. Maya, kamu tidak mengerti. Ardi berkata dengan suara pelan, hampir seperti berbisik.
Ia berjalan mendekat, dan Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di udara. Aku sudah berusaha menghindari ini semua untuk melindungi kamu dan Tasya. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam dunia ini. Maya menatapnya tajam. Dunia apa? Ardi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku menemukan foto itu? Kenapa ada wanita itu? Dan kenapa aku menemukan dokumen yang mengatakan bahwa hidup kita akan terancam jika kamu tidak ikut dalam rencana mereka? Ardi menghela napas dalam-dalam, dan akhirnya duduk di sofa, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Maya bisa merasakan bahwa ada beban besar yang sedang ia tanggung. Selama ini, suaminya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Aku terjebak. Maya, aku tidak tahu harus bagaimana lagi, jawab Ardi dengan suara yang penuh penyesalan. Aku terlibat dalam sebuah organisasi yang lebih besar dari apa yang kamu kira. Mereka memanfaatkan perusahaanku. Mereka memanfaatkan aku. Mereka tahu banyak tentang kita, dan mereka mengancam akan menghancurkan semuanya, termasuk kamu dan Tasya, jika aku tidak melakukan apa yang mereka perintahkan. Maya merasa tubuhnya lemas. Ardi, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu membiarkanku hidup dalam kebohongan ini? Kita adalah keluarga. Ardi, aku berhak tahu. Ardi menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tidak ingin kamu terlibat. Maya, aku takut jika aku memberitahumu, kamu akan terancam. Aku berusaha melindungimu, tapi aku juga tahu aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Maya menatap suaminya dengan mata yang penuh kebingungan. Jadi, wanita itu, apa dia bagian dari organisasi ini? Ya, jawab Ardi dengan suara berat. Dia adalah salah satu orang yang bekerja untuk mereka. Dia datang ke sini untuk memaksa aku bekerja sama. Dan aku tidak bisa keluar begitu saja. Mereka memantau setiap gerak-gerikku. Aku melakukan semua ini untuk menjaga kalian tetap aman. Maya merasa hati dan pikirannya campur aduk. Selama ini ia merasa bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik, bahwa kehidupan mereka tampak sempurna. Namun kenyataannya, mereka telah hidup di dalam bayang-bayang ancaman yang tak pernah ia ketahui. Jadi, kamu ingin aku ikut dengan mereka? Tanya Maya, mencoba memahami apa yang sebenarnya diinginkan Ardi. Ardi menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak, Maya, aku tidak ingin kamu terlibat. Aku hanya ingin kamu aman. Aku ingin kita semua bisa keluar dari sini tanpa ada yang terluka. Tapi untuk itu, aku butuh bantuanmu. Maya merasa tersentak. Bantuan aku? Apa yang harus aku lakukan? Ardi bangkit dan mendekat ke meja, mengambil sebuah dokumen yang tersembunyi di dalam laci. Ini adalah informasi yang bisa membantu kita keluar dari masalah ini. Tapi kita harus bergerak cepat. Mereka sudah tahu aku mulai mencari cara untuk keluar. Dan jika kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Maya mengambil dokumen itu dengan tangan yang gemetar. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Selama ini ia merasa tidak ada yang bisa mengubah situasi mereka. Tapi sekarang, dengan informasi ini, ada kemungkinan mereka bisa melawan. Namun, Maya juga menyadari bahwa mengambil langkah ini berarti mereka tidak bisa mundur lagi. Setiap gerakan mereka akan diawasi. Setiap keputusan yang diambil bisa berisiko besar. Dunia yang Ardi coba lindungi darinya kini berada tepat di hadapannya. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Tanya Maya dengan suara yang penuh tekad, memegang dokumen itu erat-erat. Ardi menatapnya serius. Kita harus menyerahkan dokumen ini kepada pihak berwenang. Tetapi kita harus sangat berhati-hati. Jika mereka tahu, kita tidak akan punya kesempatan. Aku sudah berhubungan dengan seseorang yang bisa membantu kita, tapi kita harus bergerak dengan sangat hati-hati. Maya mengangguk, merasa ada beban yang sangat berat di pundaknya. Kita harus berani, Ardi, untuk Tasya, untuk kita. Ardi menghela napas panjang, kemudian merangkul Maya dengan penuh rasa sayang. Aku minta maaf. Maya,
Aku tahu ini bukan jalan yang mudah. Tapi aku berjanji, aku akan melakukan apapun untuk melindungimu. Namun, saat mereka berpelukan, Maya merasa ada ketegangan di udara. Sebuah perasaan bahwa bahaya semakin dekat. Tiba-tiba, terdengar suara mobil yang parkir di depan rumah. Maya menoleh dan melihat sekelompok pria dengan pakaian hitam keluar dari mobil, bergerak cepat menuju pintu rumah mereka. Maya menatap Ardi dengan mata terbuka lebar. Mereka datang. Ardi tampak terkejut, namun segera menenangkan Maya. Tetap tenang. Kita sudah sampai di titik ini. Jangan biarkan mereka mengalahkan kita. Maya dan Ardi saling berpandangan dengan cemas. Suara langkah-langkah berat terdengar semakin dekat. Mereka tahu, waktu mereka sudah habis. Tanpa berpikir panjang, Ardi menarik Maya menuju ruang belakang rumah. Kita harus keluar sekarang. Tidak ada waktu untuk berpikir, katanya dengan suara tegas namun cemas. Maya mengikuti Ardi dengan langkah cepat. Namun hati dan pikirannya penuh kebingungan. Mereka berlari ke pintu belakang yang mengarah ke halaman rumah. Di luar, udara malam terasa dingin, tetapi ketegangan yang mereka rasakan membuat semuanya terasa lebih beku. Di sini, Ardi berbisik. Ia membuka pintu samping garasi yang jarang mereka gunakan, dan mereka melangkah keluar ke halaman belakang. Ada mobil yang menunggu. Kita harus pergi dari sini. Maya merasa tubuhnya kaku. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Namun, saat mereka mencapai mobil, Maya berhenti sejenak. Ardi, apa yang kita lakukan? Kemana kita pergi? Kita tidak bisa lari selamanya. Ardi mengangguk, merasakan ketegangan yang sama. Aku tahu ini tidak mudah, Maya. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita harus aman dulu, baru kita bisa berbuat sesuatu. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam mobil. Ardi mengemudikan mobil dengan cepat, melaju menjauhi rumah mereka. Maya menatap ke belakang, merasakan ketakutan yang terus membayang. Mereka tidak tahu siapa yang mengikuti, atau apakah mereka masih aman. Di tengah perjalanan, Maya akhirnya berbicara. Suaranya penuh ketegangan. Ardi, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah masuk jauh ke dalam permainan ini. Jika kita terus melarikan diri, apakah itu akan menyelesaikan semuanya? Atau justru semakin memperburuk keadaan? Ardi menggigit bibirnya, tampak berpikir keras. Aku tidak tahu, Maya. Tapi jika kita tetap diam, mereka akan menghancurkan kita. Mereka sudah tahu terlalu banyak. Aku berusaha melindungi kita, tapi sekarang kita harus bertindak. Maya mengangguk, meskipun masih ragu dengan semua yang terjadi. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ardi, aku ingin tahu siapa mereka, dan apa yang mereka inginkan darimu. Ardi menghela napas panjang. Mereka adalah bagian dari jaringan yang lebih besar. Maya, mereka bukan hanya satu kelompok. Mereka terhubung dengan orang-orang berpengaruh di luar sana. Dan aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya lagi. Jika kita tidak berhati-hati, mereka bisa menghancurkan segalanya. Maya merasa kegelapan itu semakin mendekat. Dan ia tidak tahu apakah mereka bisa keluar dari situasi ini. Apakah mereka masih punya waktu? Atau akankah mereka terseret lebih dalam ke dalam bahaya? Maya menatap Ardi dengan tekad. Kita harus berjuang. Ardi, kita tidak bisa membiarkan mereka mengontrol hidup kita. Kita harus mencari cara untuk melawan mereka. Ardi menatap Maya dengan ekspresi serius. Aku tahu, Maya, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Tapi kita harus bergerak cerdas. Kita perlu lebih banyak informasi. Kita harus mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini, dan apa yang mereka inginkan. Saat mereka melaju lebih jauh, sebuah pemikiran terlintas dalam benak Maya. Apakah mereka bisa melawan jaringan ini? Apakah mereka bisa mengungkap kebenaran tanpa kehilangan lebih banyak lagi? Mereka sampai di sebuah tempat yang tampaknya aman.
Sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang sudah lama tidak dihuni. Ini tempat yang aman untuk sementara waktu, kata Ardi, saat ia menghentikan mobil. Kita akan bersembunyi di sini dan merencanakan langkah selanjutnya. Maya keluar dari mobil, merasa sedikit lega karena mereka setidaknya berada jauh dari bahaya langsung. Namun, perasaan cemas itu tetap ada, menyelimuti setiap langkah mereka. Maya menatap Ardi. Apa langkah kita selanjutnya? Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Ardi mengangguk dan mengambil napas panjang. Kita perlu pergi ke tempat yang lebih aman dan menghubungi orang yang bisa membantu. Tapi kita harus tahu siapa teman kita dan siapa musuh kita. Jangan percaya siapapun yang datang dengan janji. Maya mengangguk. Aku akan lakukan apa saja untuk kita keluar dari sini, Ardi. Tapi kita harus memastikan bahwa kita tahu siapa yang ada di balik ini semua. Saat mereka bersiap untuk merencanakan langkah selanjutnya, suara ponsel Ardi tiba-tiba berbunyi. Ia melihat layar ponselnya dan wajahnya langsung berubah pucat. Maya, itu mereka tahu kita ada di sini. Maya merasa darahnya berdesir. Apa yang kita lakukan sekarang? Ardi menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Kita harus bertindak cepat. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Ardi memandang ponselnya dengan cemas. Suara dering itu semakin memperburuk suasana hati yang sudah tegang. Maya bisa merasakan atmosfer yang berubah dengan cepat. Ada sesuatu yang sangat salah. Dan Ardi tampaknya tahu lebih banyak dari yang ia ungkapkan. Siapa itu? Ardi? Tanya Maya. Suaranya bergetar. Ia bisa merasakan ketegangan yang begitu jelas di udara. Ardi menghela napas panjang sebelum akhirnya mengangkat ponselnya. Ini dari orang yang seharusnya kita hubungi. Mereka tahu kita di sini. Maya, mereka sudah mengejar kita. Maya merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Apa yang harus kita lakukan? Kalau mereka sudah menemui kita di sini. Ardi menatap Maya dengan mata yang penuh tekad. Kita harus segera pergi. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Maya keluar dari mobil, merasa sedikit lega karena mereka setidaknya berada jauh dari bahaya langsung. Namun, perasaan cemas itu tetap ada, menyelimuti setiap langkah mereka. Maya menatap Ardi. Apa langkah kita selanjutnya? Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Ardi mengangguk dan mengambil napas panjang. Kita perlu pergi ke tempat yang lebih aman dan menghubungi orang yang bisa membantu. Tapi kita harus tahu siapa teman kita dan siapa musuh kita. Jangan percaya siapapun yang datang dengan janji. Maya mengangguk. Aku akan lakukan apa saja untuk kita keluar dari sini, Ardi. Tapi kita harus memastikan bahwa kita tahu siapa yang ada di balik ini semua. Saat mereka bersiap untuk merencanakan langkah selanjutnya, suara ponsel Ardi tiba-tiba berbunyi. Ia melihat layar ponselnya dan wajahnya langsung berubah pucat. Maya, itu mereka tahu kita ada di sini. Maya merasa darahnya berdesir. Apa yang kita lakukan sekarang? Ardi menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Kita harus bertindak cepat. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Ardi memandang ponselnya dengan cemas. Suara dering itu semakin memperburuk suasana hati yang sudah tegang. Maya bisa merasakan atmosfer yang berubah dengan cepat. Ada sesuatu yang sangat salah. Dan Ardi tampaknya tahu lebih banyak dari yang ia ungkapkan. Siapa itu? Ardi? Tanya Maya. Suaranya bergetar. Ia bisa merasakan ketegangan yang begitu jelas di udara. Ardi menghela napas panjang sebelum akhirnya mengangkat ponselnya. Ini dari orang yang seharusnya kita hubungi. Mereka tahu kita di sini. Maya, mereka sudah mengejar kita. Maya merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Apa yang harus kita lakukan? Kalau mereka sudah menemui kita di sini. Ardi menatap Maya dengan mata yang penuh tekad. Kita harus segera pergi. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Sekitar 5 menit kemudian,
Mereka berdua keluar dari rumah itu dengan cepat. Ardi sudah menyiapkan mobil lain yang lebih aman, sebuah kendaraan yang lebih sulit dikenali. Mereka harus bergerak tanpa menimbulkan perhatian. Maya merasa ketakutan, tetapi juga ada rasa percaya diri yang tumbuh perlahan. Ini bukan lagi soal perlindungan diri saja. Ini soal mengungkap kebenaran. Setelah beberapa menit berkendara, mereka memasuki area yang lebih sepi, jauh dari keramaian dan lebih sulit dijangkau. Maya merasa sedikit lega, meskipun ketegangan di dalam dirinya belum hilang. Mereka berhenti di sebuah tempat parkir tersembunyi di belakang gedung tua. Ardi menatap sekeliling sebelum berbalik menatap Maya. Kita harus berhati-hati sekarang. Aku akan menghubungi orang yang bisa membantu kita. Tapi, kita tidak bisa mempercayai siapapun begitu saja, katanya dengan serius. Maya mengangguk. Kita harus tahu siapa yang mengendalikan semuanya. Ardi, aku ingin tahu siapa yang ada di balik semua ini, dan mengapa mereka mengincar kita. Ardi mengangguk, memegang tangannya untuk menenangkan. Aku tahu. Maya, aku janji akan membuat ini semua berakhir. Tapi, kita harus tahu apa yang kita hadapi terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, Ardi melanjutkan pembicaraan dengan seseorang di telepon. Maya hanya bisa mendengarkan percakapan itu dengan cemas, tidak bisa mengerti seluruhnya, tapi jelas bahwa situasi mereka semakin genting. Maya merasa hatinya semakin berat. Ardi, jika kita tidak tahu siapa yang terlibat dalam semua ini, bagaimana kita bisa tahu siapa yang bisa dipercaya? Ardi meletakkan ponselnya dan memandang Maya dengan serius. Kita harus bekerja sama dengan orang yang benar-benar tahu situasi ini. Aku sudah melakukan penyelidikan. Maya, ada seorang mantan anggota organisasi itu yang ingin membantu kita, tapi aku harus memastikan dia bisa dipercaya. Maya merasa sedikit tenang mendengar itu. Penting untuk bisa bertindak dengan cepat. Kalau mereka bisa menemukan kita tidak punya banyak waktu. Benar, jawab Ardi dengan tegas. Kita akan bergerak dalam 2 langkah. Pertama, kita harus mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini, mereka yang memegang kendali sebenarnya. Dan kedua, kita harus pastikan Tasya aman, sebelum kita berbuat lebih jauh. Tiba-tiba, Ardi terdiam sejenak. Maya melihatnya memegang ponsel dengan ekspresi gelisah. Ada sesuatu yang salah. Kita tidak punya banyak waktu lagi, katanya sambil menyandarkan kepala di kursi. Maya merasa dunia seakan terbalik. Hanya beberapa jam yang lalu, hidup mereka tampak sempurna. Sekarang, mereka terperangkap dalam sebuah permainan yang lebih besar, jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Dan pertanyaan itu terus berputar di benak Maya. Apakah mereka masih bisa keluar dari situasi ini? Ardi kemudian menatap Maya dengan ekspresi penuh tekad. Maya, apapun yang terjadi, kita akan keluar dari ini bersama-sama. Aku janji, kita tidak akan kalah. Aku akan melindungimu, dan aku akan melindungi Tasya. Maya menatapnya dengan tatapan yang penuh rasa cinta dan kebingungan. Aku percaya padamu, Ardi, tapi aku tidak tahu lagi siapa yang benar-benar bisa kita percayai. Beberapa hari kemudian, Maya dan Ardi mulai melakukan langkah pertama dari rencana mereka. Mereka berhasil mendapatkan informasi lebih lanjut tentang organisasi gelap yang selama ini mengendalikan hidup mereka. Salah satu petunjuk membawa mereka pada seorang mantan anggota yang mungkin bisa memberitahu lebih banyak. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat dengan bahaya yang semakin besar. Mereka mulai menyadari bahwa melawan mereka mungkin berarti kehilangan lebih banyak hal dari yang mereka bayangkan. Saat malam tiba, Maya dan Ardi duduk bersama di ruang tamu rumah persembunyian mereka, menatap peta yang terhampar di meja. Ini lebih rumit dari yang kita kira, Ardi berkata, tampak lelah namun tak menyerah. Kita harus berhati-hati. Setiap langkah kita akan diawasi. Maya memandang peta itu dengan cemas. Ardi, kita harus memikirkan rencana cadangan. Apa yang terjadi kalau mereka menemukan kita duluan? Ardi menghela napas dan mengusap wajahnya. Maya,
Kita tidak bisa terus bersembunyi. Waktunya akan datang, dan kita harus siap menghadapinya. Malam semakin larut, namun kecemasan yang meliputi Maya dan Ardi tidak juga surut. Mereka duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu meja. Maya memandangi peta yang terhampar di depannya. Mereka sudah menemukan beberapa petunjuk, namun tidak cukup untuk memecahkan misteri ini sepenuhnya. Semua yang mereka tahu adalah bahwa orang-orang di balik organisasi ini sangat berbahaya, dan mereka tak bisa berhenti sekarang. Ardi, jika kita terus bergerak seperti ini, kita bisa saja jatuh ke dalam jebakan mereka, kata Maya dengan nada yang khawatir. Suaranya sedikit gemetar. Ardi menatap Maya dengan penuh tekad. Aku tahu, Maya, tapi kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita harus menemukan cara untuk mengungkap siapa yang sebenarnya mengendalikan mereka, dan mengapa mereka menargetkan kita. Tiba-tiba, ponsel Ardi berdering lagi. Kali ini, dia terlihat cemas saat melihat siapa yang menelepon. Nama di layar ponselnya adalah Rahmat, seseorang yang telah mereka hubungi beberapa kali sebelumnya, mantan anggota organisasi itu. Ardi menatap Maya sejenak sebelum mengangkat telepon. Rahmat, ada apa? Suara Ardi terdengar tegang. Maya menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba menangkap setiap kata yang keluar dari percakapan itu. Suara Rahmat terdengar dari ujung telepon, rendah dan terputus-putus. Ardi, aku punya informasi baru. Kamu harus berhati-hati. Mereka sedang melacakmu. Semuanya sudah diatur. Kamu tidak bisa bertahan lama jika terus bergerak sendirian. Maya mendekatkan telinganya untuk mendengar lebih jelas. Jantungnya berdebar kencang. Melacak? Apa maksudmu? Tanya Ardi, tampak gelisah. Aku sudah mengumpulkan informasi tentang mereka. Ada seorang di atas yang mengendalikan semuanya, lebih besar dari yang kita kira. Dia memiliki koneksi yang sangat kuat, dan dia tahu hampir setiap langkahmu. Ardi, mereka sudah mengirim orang untuk mencari kamu. Rahmat menjawab, suaranya semakin gelap. Siapa dia, Rahmat? Tanya Ardi dengan suara hampir putus asa. Kita harus tahu siapa yang sebenarnya di balik ini. Rahmat terdiam sejenak sebelum berbicara dengan suara yang lebih rendah, hampir berbisik. Dia adalah seorang tokoh penting dalam dunia bisnis dan politik. Ardi, namanya Dimas Santoso. Nama itu seperti sebuah petir yang menyambar. Maya menatap Ardi dengan mata terbelalak. Dimas Santoso, seorang nama besar yang tak pernah mereka duga. Jika ini benar, maka kehidupan mereka baru saja berubah total. Apakah kamu yakin? Tanya Ardi, suaranya sedikit serak. Apa hubungan dia dengan semua ini? Dia yang mengendalikan organisasi ini. Dia adalah otak di balik segala sesuatu yang terjadi. Semua yang terjadi di sekitar kalian, semua yang kalian alami, ada kaitannya dengan dia. Rahmat menjawab dengan serius. Maya merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Dimas Santoso adalah seorang pengusaha besar dan memiliki koneksi kuat di dunia politik. Jika benar dia terlibat, berarti mereka telah memasuki permainan yang sangat berbahaya. Maya, kata Ardi dengan suara tegas, kita harus bertindak cepat. Dimas Santoso pasti tidak akan berhenti sebelum kita hancur. Tapi kita tidak akan membiarkan dia menang. Maya merasakan rasa takut yang mendalam, namun ada juga rasa kuat untuk melawan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu lebih banyak tentang Dimas Santoso dan cara kita bisa menghentikannya. Ardi meletakkan ponselnya, lalu menatap Maya dengan serius. Kita tidak bisa melakukannya sendirian. Maya, kita perlu mencari bantuan dari luar. Tapi kita harus hati-hati. Dimas memiliki mata-mata di mana-mana. Setelah berbicara beberapa saat, Ardi memutuskan untuk menghubungi orang yang lebih berpengalaman. Seseorang yang mereka anggap bisa menjadi sekutu dalam menghadapi Dimas Santoso, seorang mantan agen intelijen yang kini hidup dalam persembunyian. Jika kita bisa mendapatkannya di pihak kita, mungkin kita punya peluang, kata Ardi. Dia tahu cara melawan orang seperti Dimas. Maya mengangguk. Aku siap.
Apapun yang harus dilakukan, kita harus melawan. Namun, saat mereka bersiap untuk melangkah lebih jauh, suara ketukan keras terdengar di pintu. Maya terdiam, tubuhnya membeku. Ardi memandang Maya dengan mata tajam, kemudian berjalan pelan menuju pintu, seolah memastikan bahwa mereka tidak ditemukan. "Siapa itu?" bisik Maya. Matanya memandang Ardi yang sedang menekan tubuhnya di dinding untuk mengintip lewat jendela. Ardi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Maya diam. Wajahnya penuh kecemasan. "Aku tidak tahu, tapi mereka tidak datang dengan niat baik." Dengan cepat, Ardi mengambil langkah-langkah kecil menuju jendela dan mengintip keluar. Dari sana, ia melihat beberapa pria berpakaian hitam berdiri di luar rumah. Mereka tampak serius dan siap menyerbu masuk. "Ini mereka," kata Ardi dengan suara berat. "Mereka sudah menemukan kita." Maya merasakan seluruh tubuhnya kaku. "Apa yang harus kita lakukan?" Ardi menatapnya dengan penuh keputusan. "Kita harus keluar dari sini sekarang. Ambil semua yang kita perlukan dan ikut aku." Maya dan Ardi merasakan ketegangan yang semakin menegangkan. Mereka tahu waktu mereka sudah sangat terbatas. Tidak ada pilihan lain selain bertindak cepat dan keluar dari rumah itu sebelum mereka tertangkap. "Ambil tas dan dokumen penting," Ardi berkata dengan suara cepat. "Kita harus keluar tanpa meninggalkan jejak." Maya dengan cepat mengumpulkan barang-barang yang diperlukan, merasa seluruh tubuhnya bergetar karena ketakutan. Mereka tahu, jika mereka tertangkap kali ini, segala usaha mereka akan sia-sia. Dengan langkah cepat dan hati berdebar, mereka keluar dari pintu belakang, berusaha semaksimal mungkin agar tidak terlihat oleh para pria yang sedang menunggu di depan rumah. Suara langkah kaki mereka terdengar keras di telinga Maya, tetapi mereka terus maju, tak peduli seberapa berat rasanya. Ardi memimpin, menunjukkan jalan menuju mobil mereka yang tersembunyi di balik semak-semak. Mereka berdua naik ke dalam mobil dengan hati yang penuh ketegangan. Ardi menyalakan mesin mobil, dan mereka melaju, meninggalkan rumah itu dan pergi lebih jauh ke tempat yang tidak mereka ketahui. Namun, sebelum mereka merasa bisa bernapas lega, ponsel Ardi kembali berdering. Kali ini, suara di ujung telepon terdengar jauh lebih gelisah. "Ardi, ini Rahmat. Mereka tahu kalian sudah kabur. Dimas Santoso mengerahkan seluruh timnya untuk mencari kalian. Kalian tidak aman dimanapun sekarang." Maya menatap Ardi, perasaan takut dan bingung menyelimuti dirinya. "Apa yang harus kita lakukan? Jika mereka sudah mengejar kita seperti ini, kita tidak akan bisa bersembunyi lama." Ardi menatap Maya dengan tekad yang lebih kuat. "Kita harus pergi ke tempat yang lebih jauh. Maya, kita harus menghubungi pihak yang bisa membantu kita menghentikan Dimas. Dan kali ini, kita tidak akan mundur." Saat mereka melaju semakin jauh, Maya memikirkan semua yang telah terjadi. Rumah yang pernah mereka anggap sebagai tempat aman, kini telah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan rahasia gelap yang tak terungkapkan. Tapi Maya juga tahu satu hal, mereka tidak bisa hidup dalam bayang-bayang Dimas Santoso selamanya. Ini adalah waktu mereka untuk melawan. Mereka sampai di sebuah tempat yang lebih terpencil, sebuah rumah yang sangat jauh dari keramaian. Ardi sudah menyiapkan tempat ini sebagai langkah terakhir untuk melindungi mereka. Namun, meski mereka merasa sedikit lebih aman, Maya tahu bahwa perjuangan mereka baru dimulai. "Ardi, kita harus membuatnya berakhir. Kita harus ungkap siapa Dimas Santoso sebenarnya, dan apa yang dia inginkan dari kita. Kita harus tahu alasan semua ini terjadi." Ardi menatapnya dengan penuh pengertian. "Kita akan melakukannya. Maya, kita akan melawan. Dan kali ini, kita akan membawa semuanya ke permukaan." Setelah beberapa hari berlalu, Ardi dan Maya merasa semakin terpojok. Setiap langkah mereka diawasi, dan ketakutan yang melingkupi mereka semakin nyata. Mereka telah bersembunyi di tempat yang aman, namun mereka tahu ini bukanlah solusi jangka panjang. Mereka harus mengungkap rahasia yang mengikat mereka, dan melawan Dimas Santoso,
seseorang yang tampaknya memiliki kendali atas hidup mereka. Ardi dan Maya memutuskan untuk menghadapi Dimas Santoso langsung. Mereka mengumpulkan informasi lebih lanjut, dan akhirnya menemukan titik lemah dari organisasi gelap yang telah mengancam mereka. Dengan bantuan Rahmat, mantan anggota yang kini menjadi sekutu mereka, mereka berhasil menemukan lokasi tempat Dimas mengendalikan jaringan kriminalnya. Pada malam yang gelap, Ardi, Maya, dan Rahmat memutuskan untuk melaksanakan rencana mereka. Mereka akan menyerbu markas Dimas, mengungkapkan segala kejahatan yang selama ini disembunyikan, dan membawa pria itu ke pengadilan. Mereka sampai di sebuah gedung besar yang tampaknya kosong, namun di balik pintu-pintunya tersembunyi rahasia yang sangat mengerikan. Dengan hati-hati, mereka masuk, menghindari setiap kamera pengawas dan penjaga. Setiap langkah mereka semakin mendekati inti dari rahasia gelap yang selama ini Dimas sembunyikan. Setelah berjam-jam mencari-cari, akhirnya mereka menemukan ruang pengendalian di dalam gedung tersebut. Dimas Santoso sedang duduk di balik meja besar, tampak tenang seolah tak ada yang bisa mengancam posisinya. "Jadi, kalian akhirnya sampai juga," kata Dimas dengan suara tenang, namun penuh ancaman. Ardi dan Maya berdiri tegak di hadapannya. "Kami akan mengungkap segala yang kamu sembunyikan. Dimas, apa yang kamu lakukan selama ini, semua kejahatan ini, akan berakhir malam ini." Dimas tersenyum sinis. "Kalian pikir kalian bisa mengalahkan saya begitu saja? Aku punya kekuatan lebih dari yang kalian bayangkan." Namun, Ardi dan Maya sudah siap. Mereka melibatkan pihak berwenang yang selama ini diam-diam membantu mereka. Dalam beberapa detik, polisi masuk dan menangkap Dimas, yang tidak bisa melawan karena bukti yang kuat sudah ada di tangan mereka. Saat Dimas dibawa pergi, Ardi dan Maya saling memandang. Ada rasa lega yang luar biasa, namun juga kesedihan. Mereka tahu perjalanan ini meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka akhirnya bisa bebas dari bayang-bayang gelap yang selama ini menghantui mereka. Setelah beberapa minggu berlalu, Dimas Santoso diadili atas segala kejahatan yang dilakukannya. Organisasi yang dia kendalikan berhasil dihancurkan, dan Maya serta Ardi akhirnya mendapatkan kembali kehidupan mereka yang dulu penuh dengan kebahagiaan. Maya menatap Ardi, tersenyum. "Kita berhasil, Ardi. Semua ini berakhir." Ardi mengangguk, meraih tangan Maya. "Ini bukan akhir, Maya. Ini adalah awal dari hidup kita yang baru." Tamat. Kisah Ardi dan Maya yang penuh ketegangan dan misteri akhirnya menemukan titik terang. Mereka telah mengalahkan kekuatan gelap yang mengancam hidup mereka, dan kini mereka bisa memulai kehidupan baru, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mereka. Jangan lewatkan cerita selanjutnya dan pastikan untuk terus mengikuti channel ini untuk kisah-kisah menarik lainnya.